apa namanya, kalau misalnya dulu, mungkin kalau ketemunya dulu ya Mbak, awal-awal tahun sama Mbak, terus ceritain tentang gimana proses aku jadi mualaf, kayaknya sih, berderai-derai air matanya udah kayak selang gitu ya. Kalau sekarang tuh Masya Allah gitu, sebahagia itu sih, makanya apa ya, nggak ada bener-bener, karena Alhamdulillah gitu ya, sekian tahun kita nangis-nangis gitu ibaratnya, dan sekarang tuh Alhamdulillah dikasih nikmat sama orang tua tuh sedekat ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi keadaan Sarah yang sekarang jadi muslim kayak gitu, ibunya yang belum. Terus dia pengen pulang, dia nangis-nangis gitu kan. Satu saat saya berdoa, kalau memang itu baik buat saya, ya tunjukin jalannya ya Allah. Harus ke sana, ya udah ke sana. Ya kita ke sana, sempat ke sana. Jadi yang ditakutin kenapa selama ini memang saya tahan gitu. Takutnya dia belum kuat. Gitu. Karena salah satu cara ketika ada orang hijrah, baik itu karena lingkungan yang kurang baik ataupun dari keyakinan, salah satunya ya untuk cari amannya, jangan dulu disatuin sama lingkungan yang dulu gitu. Ya mungkin salah satu itu. Makanya ketika dia pulang gitu kan, oke, tapi ketika ada konsekuensi, efeknya tanggung sendiri ya. Ketika berefek kamu pulang, itu tanggung sendiri. Oke. Yang saya takutin ketika memang di sana dia nggak bisa sholat, sedangkan itu kewajiban dia. Kayak gitu. Terus tempatnya kayak gimana dan lain sebagainya. Terus masalah yang lainnya. Dulu mungkin saya berpikiran bahwa orang tua itu cuman yang ngelahirin. Ada salah satu ustadz bilang ke saya, orang tua tuh ada 3. Dulu saya berpikiran, saya cuek sama orang tuanya karena memang dulu pertama mereka belum nerimain saya sebagai suaminya Sarah. Yang kedua, saya sendiri pun memang ya udah, toh kita berbeda gitu, berbeda keyakinan. Dan ternyata Islam udah mengatur, mau itu agamanya apapun, bagi muslim dia orang tua. Makanya orang tua itu ada 3, yang ngelahirin, yang nikahin, sama yang ngajarin kita agama, ya guru. Hormatnya kita harus sama. Nah dari situ saya berpikiran bahwa mertua itu cuman sebutan aja. Saya nggak mau, malahan saya mencoba ngilangin kata-kata mertua gitu. Saya nggak mau perhatian saya, terus ya adab saya sama mertua itu terhalang sama kata-kata mertua. Makanya saya bilang orang tua saya kayak gitu. Nah dulu kayak gitu. Jadi ketika memang ngedengar bahwa istri begini mau ngajak saya ke Kristen, memang itu nggak tahu dan memang nggak kepikiran gitu. Dan memang alhamdulillahnya ketika ada tawaran pindah ke sana, mau usaha apa, mau bisnis apa, mau kerja di mana, saya tolak. Karena memang saya berpikiran di muslim kan begitu. Ketika ada seorang muslim nikah, tanggung jawabnya itu ada di suaminya, apapun itu. Bahkan kalau bahasa Sundanya, masuk liang kecil pun istri harus ikut. Kayak gitu.
bukan karena dasar agama saya menolak ajakan keluarga di sana, tapi secara logika laki-laki, harga diri saya di mana kalau misalkan saya dihidupin sama keluarga istri gitu. Ujung-ujungnya enggak, mendingan di sini. Kayak gitu sih. Terus ya dari situ, karena memang saya punya prinsip laki-laki harus jadi pemimpin, otomatis saya menggali secara pribadi karena memang istri mualaf. Terus saya punya kewajiban nunjukin seorang muslim itu seperti apa, suami muslim itu seperti apa, walaupun saya nggak secara 100%. Jadi kayak nunjukin bahwa di muslim mewajibkan ngasih nafkah, terus pakaian, tempat, itu kewajiban saya. Ketika saya belum bisa, saya minta maaf sama istri. Saya minta maaf ketika saya belum bisa ngelakuin kewajiban saya sebagai suami. Termasuk saya harus mendidik dia sebagai seorang muslim. Muslimah itu begini kayak gitu. Dan memang kewajiban saya ketika istri ngelakuin kesalahan, saya diam. Karena dari zaman sekarang itu, kenapa para suami suka ngalah sama istri? Pasti biar nggak banyak cekcok, biar nggak jadi berantem. Ya udahlah, padahal dia tahu Salah. kalau itu salah. Nah, saya pasti kebagian dosanya. Makanya saya pernah bilang ke istri, masalah dosa saya harus egois. Jangankan nanggung dosa kamu, dosa pribadi saya pun belum tentu bisa. Yang pertama, tutup aurat, kewajiban kamu. Sampai dia searching, kenapa di muslim mengharuskan menutup aurat? Sampai biasalah. Dulu tutup nih. aurat dulu, tutup hati dulu gitu. Dulunya dia bilang begitu. Nanti aku mah tutup auratnya kalau saya udah yakin. Karena dia ngelihat di luaran, kok orangnya tutup aurat tapi kelakuannya begitu. Saya bilang begini, kamu harusnya bersyukur ada orang yang nutup aurat walaupun kelakuannya begitu. Minimal dia tutup aurat. Jangan sampai auratnya terbuka, kelakuannya begitu. Saya bilang begitu. Akhirnya dia searching. Dan ternyata agama pun ngasih penjelasan kenapa Islam memang mengharuskan, mewajibkan wanita menutup aurat. Itu untuk wanita itu sendiri gitu. Menutup kehormatannya, tidak dilecehkan ketika dia bertemu dengan berlawanan jenis gitu, kayak gitu. Jadi memang yang bikin berat itu. Saya cowok, saya tidak tahu tentang cewek secara detail, tapi saya harus nuntut bahwa muslimah itu harusnya begini loh. Kenapa lebih bagus bahwa wanita muslimah itu di rumah menjaga harta-harta suaminya, menjaga aib suaminya dan lain sebagainya. Bahkan di zaman sekarang bukannya kita harus jelek sama tetangga, tidak. Cuman kalau ngelihat efek bertetangga itu kayaknya lebih banyak madorotnya. Dengan adanya sosmed, dengan adanya informasi yang global, ujung-ujungnya ya gibah gitu. Makanya saya ngarepin itu. Toh di sini pun ada keluarga. Kamu jangan ngelihat bahwa itu adik aku, oh itu adik ipar aku, keluarga. Terus saya secara suami yang bikin susahnya itu ngebuka batas-batas kotak-kotakan. Ini adik saya, ini keluarga saya, ini keluarga kamu, tidak. Jadi saya nanamin ke dia
aku nikahin kamu sekaligus nikahin keluarga kamu. Orang tua kamu berarti orang tua. Kakak kamu berarti kakak aku. Saudara kamu berarti saudaraku. Itu secara global. Masalah keyakinan yaitu beda lagi, gitu kan. Ya kayak gitu gitu. Nah, sekarang apa nih hubungan sama keluarga gimana? Dari awal dulu cerita dulu gitu, sampai sekarang. Dulu itu pertama ketemu sama orang tua lagi tuh 2 tahun. 2 tahun nikah, pas lagi Natalan sama almarhum kakaknya papa tuh, ayo nggak kenapa-napa, udah nggak kenapa-napa gitu, sambil yang benar-benar dibisik-bisik gitu ya, tenang aja karena yakin kan, karena yang penting mah hati, udah nggak kenapa-napa gitu kan, selalu diyakinin gitu. Akhirnya dengan izinnya dia juga, oke, hayu kita pulang. Yaitu nggak semudah itu, tetap aja ya namanya hati ibu mah gitu. Apa ya, karena mungkin aku tuh perempuan satu-satunya yang standar lah, rata-rata namanya ibu kalau misalnya punya anak cewek satu-satunya tuh harapannya tinggi sama perempuan itu gitu kan. Sedangkan aku udah mah ninggalin imannya katanya gitu, terus ternyata nikah dia bukannya senang mungkin ya dalam ukuran dunia gitu, ini malah kayak gini gitu kan. Kamu disekolahin tinggi-tinggi, dikuliahin gitu kan ya, dengan banyak harapan yang tinggi, ya itu benar-benar malah wah minus lah gitu jadinya. Kecewa sampai di situ tuh ada kakak aku yang pertama, itu tragedi juga tuh, sampai suami ditendang, sampai suami itu ditendang, yang apa namanya, di tengah-tengah kita lagi, mama tuh lagi nangis gitu kan, aku samperin, mama nangis, yang masih belum nerima karena kan tipikal orang yang keras juga gitu, susah gitu, nggak bisa gitu, yang ya orang keras tuh nggak bisa kita kasih tahu kalau bukan dari diri dianya sendiri. Sebenarnya si mama mulai reda itu karena kejadian itu. Memang sebelum berangkat pun, karena memang dia tahu tipikal suaminya itu agak-agak keras, dia yang nahan. Kalau misalkan kakak-kakak aku gimana-gimana, kamu sabar dulu ya, diam dulu ya, gitu kan. Nggak usah kepancing emosi ya, gitu kan. Ternyata pas kejadian ya ngelihat mungkin orang tuanya nangis gitu kan. Memang acaranya dari belakang gitu kan. Ya karena memang itu permintaan istri, terus saya udah nyanggupin, oke. Gitu kan. Sebenarnya di rumah tuh ketemu sama kakaknya. Harapan saya gitu kan. Terus saya pun nanya ke kakaknya, ada yang perlu diobrolin nggak? Nggak, udah. Berarti secara pribadi saya sama kakaknya nggak ada apa-apa. Itu. Ternyata begitu kita ngobrol sama mama, ngobrol gitu kan, ya kita minta maaf gitu dan lain sebagainya, nangis lah gitu kan. Sempat mungkin si kakaknya ini ngelihat nangis nggak tega, dari belakang lah, refleks, karena dapat tendangan dari belakang, refleks, sayanya berdiri langsung emosi. Untungnya saya dihalangin sama tantenya, terus dihalangin lagi sama ada omnya, sama om Boyang gitu ya, dihalangin. Terus si kakaknya dia mundur karena ada minyak makan di situ.
Jadi kayak unjuk ini aja kali ya. Ditambah lagi saya yang bikin emosi itu bukan pukulannya. Kalau pukulannya mungkin ya standar lah gitu. Cuman karena di depan istri sama anak. Walaupun Aku lagi anak mangkuk yang paling nggak- gede itu masih kecil. anak nggak ngerti gitu. Itu yang bikin emosi. Kalau misalkan di luaran boleh ditahan, kalau enggak mungkin meja yang segede itu diloncatin gitu. Ya dari situ dia pun memang karena ngelihat saya emosinya meledak-ledak, Dia dianya mundur. langsung mundur terus minta maaf gitu. Dia kasih alasan kenapa dia nendang, karena dia nggak tega ngelihat mama nangis gitu kan. Dari Ya situ tetap sih dari situ si mama pun memang ngeredam. ya Yang tadinya mama nggak mau ngobrol, mama juga itu mukul-mukulin kamu ya kan. tahan, Mukul ya kesal gitu. apa sih, tahu diri lah kita ya, kalau sama orang tua dipukulin udah dia diem aja gitu kan, dipukulin sama mama Pas gitu sama kan. kakaknya. Pas sama kakaknya itu yang kelepasan gitu. Tapi dari situ pun masih belum baik komunikasi ya, masih wah jauh banget itu. Baru punya anak yang kedua, berarti 6 tahun 6 tahun nikah ya, 6 tahun nikah, 6 tahun 5 tahun kayaknya. Nah di jarak 1 tahun ini tuh mulai komunikasi gitu, mulai suka chat, mulai suka apa gitu, tapi bener-bener yang nggak kebayangin aja, yang sekian tahu selama hidup kita deket, tukang debat sama mama tuh sedekat itu gitu ya, terus yang tiba-tiba berjarak banget rasanya kan, karena ibaratnya dindingnya udah bukan triplek lagi gitu kan, rasanya dindingnya udah tebal banget. Jadi walaupun cuma 5 tahun kita vakum komunikasi istilahnya, tapi itu benar-benar tebal banget tuh dindingnya gitu. Jadi setahun lagi hamil tuh, setahun itu tuh mulailah agak komunikasi gitu, suka chat. Lahirlah yang kedua itu, masya Allah, alhamdulillah banget, sampai mama itu ngerawat aku lahiran, ada di sini tuh sebulan ya, ada ya sebulan di sini, sebulan aku baru lahiran tuh mama di sini, sampai 40 harinya mama datang lagi ke sini. Makanya anak yang kedua tuh lengket banget sama mama, karena dari bayi merah tuh emang sama mama gitu. Nah dari situlah mulai intens komunikasi, alhamdulillah gitu sampai sekarang gitu. Ya kan secara pribadi aku pun gitu, karena memang berat, itu yang bikin berat ketika di lingkungan kita ada lingkungan non muslim. Beratnya apa? Kita bawa keyakinan kita ketika memang kita bersikap, ngobrol, itu yang berat. Takutnya mereka berpikiran, kok muslim begini ya? Kok muslim begini ya? Makanya ketika memang ada, walaupun dari awal gitu, saya secara pribadi tidak melarang komunikasi sama siapapun, termasuk sama keluarganya. Komunikasi silakan gitu kan, silaturahmi lah gitu kan. Dan alhamdulillahnya, walaupun saya belum bisa nunjukin sikap ataupun kelakuan muslim seutuhnya, minimal saya udah mencoba. Muslim tuh begini loh, nunjukin ke orang tuanya begini. Alhamdulillah. Terus silaturahmi muslim tuh begini, ketika mereka ibadah menurut keyakinannya silahkan gitu. Saya pribadi nggak pernah menghalang, nggak usah pak, mendingan di sini, nggak, karena nggak ada di Islam itu islamisasi. Itu hidayah gitu. Kalau ada mungkin saya orang pertama yang daftar jadi seorang Masya Allah Islamog. sih, alhamdulillah sama mama tuh Ya alhamdulillah. apa namanya, kalau misalnya dulu, mungkin kalau ketemunya dulu ya Mbak, awal-awal tahun sama Mbak, terus ceritain tentang gimana proses aku jadi mualaf, kayaknya sih berderai-derai air matanya udah kayak selang gitu ya. Kalau sekarang tuh Masya Allah gitu, sebahagia itu sih. Makanya apa ya, nggak ada
bener-bener karena alhamdulillah gitu ya, sekian tahun kita nangis-nangis gitu ibaratnya, dan sekarang tuh alhamdulillah dikasih nikmat sama orang tua tuh sedekat ini lagi, tiap hari telepon tuh ya, nggak kurang sedikit pun gitu perhatiannya. Dulu tuh mimpi sama mama dibeliin pin buat kerudung, sampai semuanya kejadian. Yang dulu tuh ya kalau mama denger, kalau mama lihat ya maaf gitu ya, kalau mama lihat itu ada mukena di rumah kamu, mama bakar itu semua gitu, sampai gitu. Tapi kalau sekarang anak aku belum sholat aja malah, Hana udah sholat belum? Malah misalnya sama aku dikasih tahu gitu kan ya, terus anaknya tuh yang masih leha-leha gitu, mama yang ngingetin, nah ayo tuh kata mami sholat dulu gitu ya. Alhamdulillah banget. Dan pin itu pun bener, jadi nyata. Mama tuh ngasih pin bros gitu ya, bros buat kerudung gitu. Terus yang dulunya kalau aku sama suami itu di anak umur Bita lah ya, kita juga dapet banyak ini gitu, mutusin kalau belajarin anak dari kecil tetap pakai baju yang panjang-panjang walaupun masih bayi misalnya gitu. Nah terus mama tuh sering gitu beliin baju buat anak-anak gitu yang mini-mini lah gitu kan ya. Terus yang aduh diambil gimana, gak diambil gimana gitu yang. Terus dia itu cerita tersendiri lah ya, sampai seiring berjalannya waktu sekarang kalau beliau beliin baju buat anak-anak udah dengar refleks dia sendiri, ini panjang loh dek katanya. Panjang loh dek, ini mah tuh masih bisa, atau tanah segini bisa lah buat di rumah katanya gitu, nggak apa-apa ya, oke gitu. Alhamdulillah sih gitu, jadi ya gitu ya, itu mungkin buahnya. Makanya kita bersyukur dengan ya perbedaan agama, perbedaan kebiasaan yang tadinya memang mereka itu ngebatasi gitu kan, karena kitanya pun nggak bikin dinding gitu kan, dengan sendirinya jadi magnet. Makanya dari dari anak yang nomor 2 mereka sebenarnya yang intens, malah mereka yang intens video call tiap hari. Makanya kalau misalkan nggak ada telepon, kalau kita telepon takutnya kan mamanya lagi ada acara di gerejanya. Mama kan aktif juga di gereja tuh, gitu. Makanya bukannya berarti ya harusnya memang anak yang harus telepon gitu kan, cuman takutnya kayak gitu karena mama kan tipikal orang yang seneng kegiatan kayak gitu. Makanya ya udah, makanya kalau misalkan telepon, kadang-kadang anak-anak suka lagi bercanda, nggak boleh gitu, oma lagi telepon gitu kan, ngobrol, bercanda kayak gitu. Kadang tapi sakingku emang kayak absen aja. Bahkan papa sendiri udah berpikiran, kayaknya papa harus pindah ke sini, ke Cipanas katanya gitu. Ya alhamdulillahnya Allah nyampein welcome-nya saya ke orang tua gitu kan, nyampein dengan sendirinya. Ketika papa kesini, mama kesini, beliau ngerasa nyaman walaupun dengan seadanya gitu, nggak dengan kasih sirloin steak wagyu kah atau makan pasta kah, enggak. Bahkan saya sempet ngajak papa, karena saya kan di Ciloto ada kebun. Pak mau ikut nggak? Waktu dia liburan Lebaran ya. Jadi liburan Lebaran tuh suka sini. panjang liburnya. Berapa hari di sini tuh gitu kan. Kemana katanya? Ke kebun. Jadi kepikirannya biar papa juga tahu Dedi tuh ngapain di kebun. Gitu. Ayo ke kebun. Ternyata saking nyamannya, nggak pakai alas, di tanah yang ada rumputnya sedikit, setengah rumput setengah tanah, papa tuh tidur di situ.
Mungkin saking nyamannya gitu kan, dengan ya udaranya enak kayak gitu. Makanya ketika papa sekarang udah mulai pengen santai, pilihan utamanya tuh ke Cipanas gitu kan, pengennya ya mudah-mudahan gitu. Alhamdulillah sih, walaupun dengan 5 tahun itu intriknya nggak sedikit ya. Itu yang kalau mama nemuin mukena dibakar itu hanya sebagian kecil. Boleh pulang ke rumah nih gitu ya. Pulang ayo ke rumah gitu, tapi dia udah nggak ngomong langsung sih ke akunya gitu ya. Cuman dia ngomong misalnya ke papa atau ke om atau ke kakak aku gitu. Tapi awas aja kalau misalnya dia sholat di sini. Dulu sempet gitu. Juga sempet kayak gitu. Si papa cerita kalau si papa mau nyari aku gitu. Iya. Ngerahin pasukan gitu kan. Jangan ke rumah, mendingan janjian gitu. Kalau di rumah takutnya kaget gitu kan. Maksudnya gitu. Karena memang yang pertama itu tipikal saya tuh memang agak-agak keras. Yang kedua memang saya sebagai suami nggak cuman yang tadi saya bilang menafkahi ini, tapi bikin dia nyaman. Harus bisa ngejagain ketika itu tidak baik ke rumah saya harus ngejagain. Termasuk ya datangnya pendeta yang ngajakin buat ikutan kebaktian. Di sini saya masih ngelihat istri. Saya nggak bilang apa-apa dia. Iya. Setelah pulang, saya ngomong bahwa pendeta barusan niatannya bukan silaturahmi kalau bahasa orang Muslim, tapi dia berdakwah. Maaf, rumah saya bukan tempat dakwah non-Muslim. Hati kecil, ya gagal lagi. Jadi saya berhak membolehkan masuk atau mengusir, gitu kan. Siapapun itu, jabatannya apapun itu, gitu kan. Dia ya, saya bilang begitu. Karena memang walaupun saya agak keras, tapi saya coba demokratis lah, gitu kan. Ketika saya mau ngambil keputusan, diusahain dia paham kenapa saya ngambil keputusan itu. Akhirnya saya datengin ke rumahnya. Saya bilang gitu, kalau masalah silaturahmi jangankan bapak, orang mohon maaf, bukan berarti saya ngejelekin, bahwa ya contoh maling pun ketika punya niatan baik ke rumah silahkan, saya terbuka kok, siapapun silahkan. Tapi mohon maaf kalau misalkan niatannya berdakwah, rumah saya bukan tempatnya. Silakan cari gereja, saya gitu. Dia minta maaf, dia ngejelasin bahwa dia tuh diminta bantuan dari Sukabumi begini, makanya dia datang gitu. Ya silakan gitu, tolong sampein. Sayanya nolak, saya bilang gitu. Ya itu salah satu kejadian. Terus memang itu bikin kita ya kok begini ya gitu. Jadi makanya dari situ mulailah, kalau misalkan ada apa-apa jangankan menyangkut keluarganya gitu, menyangkut apa yang kamu nemuin, yuk kita sharing. Baik itu tentang aturan agama, pendapat atau apapun itu kita share. Kalau nggak bisa, gitu. Tahan dulu. Nah, tahan dulu, kita cari ahlinya. Karena ketika kita ngomongin bukan ahlinya, ya ujung-ujungnya pasti salah. Memang alhamdulillah sih, perjalanan aku istilahnya punya iman pun enggak yang waktu aku nonton Ahmad Didat terus nih hidayah itu semudah itu tembus, terus yang langsung yakin istiqomah enggak banget gitu ya. Proses juga panjang banget. Terus yang alhamdulillah kerasnya suami itu pun salah satu
jalan dari Allah gitu ya. Kalau yang dulu mikirnya ya keras banget ini suami, perintahnya tuh, ordernya tuh, aduh lurus banget pak, nggak ada agak sedikit gimana gitu ya. Dulu yang itu diizinin pulang ke rumah, tapi beliau nggak suka ikut, tapi cuma satu, bisa nggak kamu sholat di sana? Sampai pertama kali sholat di rumah tuh, aduh ngebayangin gue dijambak gimana ya, duduk. Nah, sebenarnya yang saya takutin itu sih. Dulu-dulu kenapa nggak sering ikut, kalaupun ikut cuman nganterin aja terus pulang lagi. Ditakutin memang sayanya lepas kontrol, karena ketika contoh bukannya membenarkan, tapi ngemaklum ketika si mama misalkan ngejambak ketika kamu sholat terus membakar, nantinya urusannya panjang. Saya udah bilang ke istri, ketika ada seperti itu, siapapun di keluarga kamu, urusannya perang. Karena itu jadi atribut muslim. Kalau saya diam, saya yang salah. Jangankan satu keluarga, satu Sukabumi dar. Ketika mati pun saya lagi ngebela. Ibaratnya kalau Kayak musik gitu. pribadi kita sih Ya, nggak masalah lah. Tapi bebas kalau udah musik apa yang udah menjadi kewajiban kita sebagai muslim gitu, maksudnya harus perang nih. Nah itu Takut, tapi justru makanya jangan sampai perang. saya dulu cari amannya, ya udah, yang penting kamu ngelakuin kewajiban kamu, ya udah, aku nggak ikut. Takutnya begitu, karena bukan apa-apa. Kalaupun saya ngerasa benar, bukan berarti itu bisa dibenarkan cara saya gitu kan. Gitu. Jadi waktu dulu mah awal-awal tuh itu Natalan, kita tuh pernah Natalan ada 2 kali apa sekali ya? Sekali. Malah ikut Natalan ya. Sekali. Wah parah itu hati udah kayak aduh. Tapi astagfirullahaladzim, itu apa ya? Karena memang euforianya tuh haru banget gitu kan ya. Terus yang karena dan memang itu Nyalain. momen yang mau diambil gitu ya sama mereka mungkin gitu. Tapi alhamdulillah masih dikuatin imannya gitu ya. Dan awal-awal kita masih belum tahu bahwa yang kalau kita ngucapin itu bagaimana gitu kan ya. Sampai akhirnya kita tahu dan kita mutusin untuk nggak ngucapin misalnya gitu ya. Masih bahkan sampai kayaknya berapa tahun 3 tahun sebelum corona kali ya, mungkin 3 tahun yang lalu lah, sampai ngobrol sama papa gitu. Papa bilang papa tuh nggak ngarepin apa-apa gitu ya, kalian datang juga udah seneng tuh yang kayak gitu, yang ujung-ujungnya cuman kok bertoleransi ngucapin aja tuh sama orang tua loh gitu, yang nggak boleh gitu, kesannya gitulah gitu ya, sampai nggak boleh kayak emang sampai sebegitunya gitu kan ya. Terus yang papa juga suka baca-baca nih tentang muslim kayak gini. Ada beberapa kalangan yang memang ya boleh nggak kenapa-napa, itu toleransi apa dan segala rupanya gitu. Tapi sampai debat, sampai yang agak sedikit dramatis gitu ya, sampai akhirnya sih sampai sekarang kalau tiap Natal ya alhamdulillah gitu ya, silaturahmi tetap. Kadang kalau misalnya kita ada waktu, aku ke rumah ke Sukabumi gitu sama kakak-kakak, tapi ya insya Allah tetap di akidahnya harusnya gimana gitu kalau Natalan. Jadi masalah itu sempat jadi obrolan kita gitu, masalah ngucapin masalah toleransi. Saya sempat bilang begini, kamu kalau bisa nggak usah sempit berpikiran. Toleransi itu jangan dipersempit karena memang ucapan doang gitu. Toleransi itu luas. Kalau misalkan di aturan kita itu tidak boleh, mereka pun nggak bisa maksa gitu. Toh kita ngasih toleran yang lain dengan membiarkan mereka dengan ibadah mereka gitu, kayak gitu kan.
nggak mengganggu, nggak ngomongin, itu terserah mereka gitu. Tapi mereka pun harusnya ketika nggak ngucapin, mereka harusnya sadar, bertoleransilah mereka gitu. Masalah ucapan itu bukan kita yang bertoleransi, tapi ketika kita tidak ngucapin, mereka harusnya tahu, oh aturan di Muslim itu tidak membolehkan, ya udah nggak apa-apa, kan beres ceritanya. Saya sempat jadi obrolan kayak gitu. Iya gitu kan. Kayak mereka waktunya ke gereja, ya ke gereja, ya udah gitu kan. Itu pun jadi bahan obrolan waktu itu sama papa tuh kayak gitu. Aku juga ya kayak gitu. Kenapa toh emang bentuk sayangnya aku tuh hanya sekedar dengan ucapan aja kah? Sampai ibaratnya sampai aku tuh berderai-derai, papa kalau misalnya mau dibelah nih hati aku antara kakak aku gitu, kakak aku yang pertama yang kedua, kayaknya tuh sayang aku sama papa sama mama tuh boleh lah, ayo kita adu, istilahnya tuh gitu, sampai kayak gitu. Cuman hanya karena aku tuh nggak ngucapin misalnya gitu. Tapi alhamdulillah sih seiring berjalannya waktu ya itulah buah sabar kali ya. Bahkan kalau kita lebaran, mereka yang sibuk banget kirim kue sama kita. Mereka kirim kue, kirim baju, makan gitu. Inget gitu. Mereka Natalan pun inget, mereka simpen kuenya. Kebetulan aku ulang tahunnya 25 Desember, makanya nama saya Sarah Natalia. Kenapa saya nggak mau ganti nama? Sempat waktu itu kita pas di sana tuh di KUA-nya, mau ganti nama nggak gitu kan ya. Aku pikir enggak, mudah-mudahan ini jadi apa ya, kalau bahasa sekarang kayak jalan dakwah. Pas kenalan, namanya Sarah Natalia, udah dipikirin pasti loh pakai kerudung gitu, biarin nggak apa-apa gitu. biar siapa tahu jadi kalau bahasa orang itu jadi berkat gitu, jadi berkat buat orang gitu. Terus lagi itu nama dari mama gitu, aku mau emang biar mengenang itu jadi doa. Oh di kita juga ada kan Siti Sarah gitu, udah nggak usah ganti ya, nggak apa-apa kan. Nah jadi justru kalau misalnya mereka Natalan, mereka simpan kue buat aku. Lebaran juga nggak lupa. Masya Allah. Kalau secara saya pribadi selaku suaminya, saya cuma satu, saya mohon maaf, saya belum bisa jadi anak sepenuhnya yang diharuskan sama agama. Jadi, dan memang terima kasih selama ini memang mereka terlalu sangat baik sama saya, istri, sama anak-anak, bukan makasih. Cuman satu hal itu, saya memohon maaf banyak minta maaf karena memang belum bisa nyenengin, belum bisa ngebanggain gitu. Yang pasti kita di sini pasti selalu sayang memang. Terus tetap papa nomor satu, ya mama nomor satu, nggak ada gitu. Itu mungkin dari saya. Kamu? Kalau dari saya pribadi sih apa ya? Jangan nangis. Di antara kebahagiaan yang udah Allah kasih gitu. Walaupun ada katanya kita jadi mualaf bersih lagi gitu, tapi rasa bersalah sama orang tua tuh apalagi sekarang ngerasain namanya jadi orang tua. Oh gini rasanya, dulu perjuangan papa, perjuangan mama, di posisi aku yang sering ngebangkang, sering ngelawan gitu.
maaf itu nggak pernah cukup. Bakti, pengen banget bisa nunjukin bakti sama orang tua. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Apa ya, ngomong maaf terus juga nggak cukup, tapi bener-bener minta maaf buat lepas dari apapun ini. Aku tetap pernah membuat hati mereka luka. Pernah membuat kecewa dalam sekali gitu. Bahkan mungkin sekarang pun mereka yang menurunkan egonya karena sayang sama anak justru. Mereka yang perhatian sama kita, mereka yang nurunin ego mereka sebagai orang tua dan menerima anaknya lagi gitu. Itu tuh Masya Allah, makasih banget, Alhamdulillah ya Allah. Saya cuma berdoa sama Allah, semoga permintaan maaf aku, rasa terima kasih aku sama orang tua, sama keluarga tuh cuman Allah yang bisa ganti, bisa bales, bisa bayar semua itu, semua keringatnya, semua air matanya, semua pengorbanannya. Semoga Allah balas semua kebaikannya. Dan itu maaf, sekali lagi minta maaf. Astagfirullah. Oke. Makasih banyak buat tim Ngaji Cerdas, udah mau silaturahmi ke sini, denger cerita saya. Semoga bermanfaat buat siapapun di luar sana. Jadi mu'alaf itu apa ya, memang mungkin berat perjalanannya, tapi insya Allah nggak akan ngingkarin janjinya. Dan Allah itulah, sampai kita nanti ngerasa benar-benar cukuplah Allah satu-satunya tuh, Masya Allah nikmat banget. Dan itu lebih lah daripada apa yang udah kita korbanin, istilahnya apa yang kita kehilangan banyak hal, tapi nanti Allah ganti tuh dengan bener-bener yang lebih daripada itu, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat aja. Sekali lagi makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.